Ada yang menarik. Setiap kali saya selesai nulis surat itu, di ujung beliau pasti mengatakan begini, surat ini saya diktekan pada cucu saya yang bernama Anis. Wah, saya bangganya nggak kira-kira, Pak. Bagaimana bangga? Di ujung itu pasti. Dan begitu selesai, nanti beliau baca, dicoret-coretin sama dia. Dicoretin, kasih koreksi, itunya apa? Kertas hasil surat itu, tambahin terus tanda tangan. Dah. Baru kemudian hari saya tahu kalimat penutup itu adalah kalimat yang membuat cucunya sangat bangga. Besar hatinya. Tiap hari dibilang begitu. Tapi sisi lain saya juga baru tahu, itu cara beliau memberitahu pembacanya kalau banyak salah ketik itu cucunya yang ngetik. Baiklah, hadirin, kita saksikan bersama penyerahan penghargaan BK Paksi kepada perwakilan keluarga almarhum Bapak R. Baswedan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Dan selanjutnya mohon berkenan Gubernur DKI Jakarta menerima kitab suci Al-Quran BK Paksi yang akan diserahkan langsung oleh Presiden Direktur BK Paksi. Hadirin undangan, ini adalah pemberian kitab suci Al-Quran BK Paksi, merupakan simbol pemimpin yang istiqomah, tawadu dan senantiasa berpedoman pada ajaran Al-Quran. Dan selanjutnya mohon berkenan Gubernur DKI Jakarta untuk tetap di tempat. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan Gubernur DKI Jakarta sekaligus membuka Kongres Guru Al-Quran Indonesia dan Musyawarah Nasional BK Paksi. Mohon berkenan Bapak Anies Rashid Baswedan, PhD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Muhammad Bazir, Presiden Direktur Badan Koordinasi Pendidikan Al-Quran dan Keluarga Sakinah Indonesia BK Paksi, beserta seluruh pengurus BK Paksi yang hadir bersama di sini. Yang saya hormati Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Bapak Kiai Haji Alkis Caniago. Juga yang saya hormati Ketua Umum Bakok Mubin Bapak Haji Anwar Sanusi, yang dalam hari ini diwakili Ustadz Tasrian Karim. Juga Ketua Umum IKA BKPRMI Bapak Dr. Andi Kasman Makuaseng, dan pimpinan Samil Quran Pak Febrianto Zubair yang tadi menyerahkan mushaf, para pimpinan BK Paksi Provinsi Indonesia, para pimpinan daerah BK Paksi Kabupaten Kota se-Indonesia, Forum Paksi, BK Paksi, dan seluruh jajaran Pemprov hadir di sini, asisten Kesra, kepala Biro Dikmental, dan seluruh peserta pembukaan kegiatan Kongres yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur sekali
pada siang hari ini kami di Balai Kota merasa dapat kehormatan, Pak Jazir. Merasa dapat kehormatan karena siang ini Kongres Guru Al-Quran Indonesia kedua dan Munas PKPaksi ini memilih untuk menggunakan Balai Agung Pemprov DKI Jakarta. Terima kasih. Ada banyak tempat di Indonesia, ada banyak tempat di Jakarta, dan kami yang dipilih, jadi kami yang harus menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita semua di sini. Dan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Jazir bahwa pendidikan itu harus terus-menerus dilakukan inovasi. Pendidikan terus inovatif. Dan kita tahu pendidikan terpenting dan pertama adanya di rumah. Adanya di rumah. Pendidikan itu dimulai ketika dalam kandungan ibunya. Itu pendidikan pertama di situ. Ya di rumah. Kemudian ketika lahir, tumbuh besar, ya di rumah. Karena itu kalau ditanya siapa pendidik terpenting adalah orang tua. Orang itu pendidik terpenting, pendidik pertama. Tapi juga kalau ditanya siapa pendidik yang paling tidak siap atau paling tidak dipersiapkan, namanya adalah orang tua. Pendidik terpenting, tapi juga pendidik yang paling tidak dipersiapkan. Semua pembelajaran jadi pendidik itu ada sekolahnya, tapi ke sekolah, tidak ke dalam rumah. Karena itu, ketika kemudian di sini ada sebuah inisiatif jalan untuk bicara tentang pendidikan Al-Quran dan keluarga sakinah, ya inilah jawaban yang dibutuhkan oleh Indonesia, ini jawaban dibutuhkan oleh umat Islam. Karena orang tua itu adalah pendidik terpenting yang tidak ada persiapannya, tidak ada tempat rujukan khususnya. Ini Pak Jazir, saya cerita sedikit. Ketika saya dapat amanat mengurusi Kemdikbud, semua struktur sama, cuma tambahan satu, namanya Direktorat Pendidikan Orang Tua. Direktorat Pendidikan Orang Tua. Dan ketika mau mendirikan direktorat itu, pertarungannya tidak sederhana. Karena harus masuk di dalam RPJMN, harus masuk di dalam reformasi birokrasi karena membuat sebuah direktorat. Direktorat lain dengan UPT. Kalau UPT gampang, tapi kalau direktorat itu eselon 2 dengan anggaran ABCDFG. Akhirnya jadi. Cuman sayang sekarang sudah tidak ada lagi direktorat itu, Pak. Jadi kenapa kami merasa perlu? Misalnya di tetangga kami namanya Singapura itu kementerian, Pak. Kementerian untuk pendidikan keluarga. Kenapa? Saking pendidikan keluarga itu amat penting. Dan inilah yang sekarang itu kita kekurangan materi. Jadi sekarang sudah, kalau pemerintah belum mengerjakan gak apa-apa. Yang penting umat dan masyarakat yang turun tangan. Jadi kita gak apa-apa dah. Ini sekarang dengan PKPaksi, Pendidikan Al-Quran dan Keluarga Sakinah, insya Allah nantinya bahan-bahan itu bisa muncul. Dan berbeda dengan jenis-jenis pendidikan lainnya, menjadi orang tua yang mendidik tidak memerlukan gelar yang tinggi, tidak memerlukan sofistikasi yang tinggi, tidak, tapi prinsip-prinsipnya. Karena yang ditumbuhkan, yang dididikkan, itu bukan pengetahuan yang untuk dijawab di saat ujian. Jawaban dari pendidikan orang tua itu saat terbentur masalah, tidak cengeng. Saat dihadapkan peluang, berani ambil peluang. Saat ketemu dengan tantangan, dia akan maju terus. Saat ada kesulitan, dia ulet. Saat itu didikannya di rumah, bukan di sekolah, di rumah itu. Satu ketika Pak Jazir ini cerita sedikit, ada seorang penerima olimpiade, saya lupa fisika atau matematika atau kimia gitu. Anak ini asalnya dari Madura,
terus kemudian sekolahnya sudah di ITB. Jadi saya tanya, belajarnya apa dulu? Ya belajar seperti yang lain. Oke, saya tanya gini dah, kegiatanmu apa? Baru dia jawab, saya bangun sebelum subuh, Pak. Bantu menyiapkan warung, barang dagangan untuk dibawa ke warung ibunya. Ibunya punya warung di pasar. Jadi sebelum subuh bangun, bantu menyiapkan bahan-bahannya. Lalu setelah sholat subuh jamaah di rumah, bawa barang-barang itu ke tempat dia kerja. Ngantarkan ibunya dulu. Setelah selesai ngantarkan ibu, dia menyiapkan semuanya selesai, baru dia berangkat ke sekolah. Selesai pulang sekolah, dia akan bantu untuk membereskan punya ibunya, bawa lagi pulang ke rumah. Apakah ibunya mengajarkannya? Tidak ada. Itu adalah bagian apa yang terjadi. Anak itu belajar untuk tekun, belajar untuk disiplin, mengerjakan itu setiap hari, sepanjang waktu. Yang disebut sebagai didikan itu bukan berarti secara formal dikatakan, tapi ada proses pembiasaan. Itu bertahun-tahun. Jadi ketika dia harus belajar tekun, itu gampang, karena ketekunan sudah dilatih di rumahnya. Ketangguhan sudah dilatih di rumahnya. Di saat yang lain masih leha-leha, dia sudah kerja keras. Saya ingin menyampaikan bahwa aspek pendidikan ini seringkali kita lewat. Nah, kami berharap di dalam Munas ini, di dalam Kongres ini, nantinya akan ada program rencana untuk bisa mengumpulkan teknik-teknik terbaru dalam pendidikan untuk orang tua. Karena pendidikan orang tua itu kadang-kadang kita tidak pernah tahu rumus satu yang bisa dipakai untuk semua. Tapi makin banyak rujukannya, itu makin baik. Dan kami bersyukur sekali bahwa ada sebuah organisasi yang secara serius, konsisten menangani pendidikan Al-Quran dan keluarga Sakinah ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk PK Paksi. Begitu juga dengan pembelajaran Al-Quran yang sekarang metodenya terus berkembang. Kami sendiri tahu pertama kali itu dari Pak Zazir, bahwa Allah yarham kakek itu memulai. Kakek itu memang sering menggunakan lagu untuk mengajarkan sesuatu. Dan kalau diperhatikan, sekarang pun kalau guru-guru SD mengajarkan sesuatu pada anak-anak, paling masuk itu kalau pakai lagu. Nah, lagu itu sering dipakai. Baik, kebetulan beliau pemain biola, tapi tidak pernah mau main biola di depan orang banyak. Beliau kalau main dulu dengan Pak Natsir, dua-duanya pemain biola, tapi dua-duanya sama-sama tahu umatnya tidak siap lihat pemimpinnya main biola waktu itu. Nggak siap, Pak. Jadi itu sebagai kegiatan pribadi di rumah, tapi di depan mereka tidak pernah tunjukkan bahwa mereka adalah pemain biola. Padahal dua-duanya pemain biola, tapi tahu nada inilah kematangan. Ini kematangan, mana yang umat siap, mana yang umat belum siap. Bukan soal benar dan salah, ini soal siap dan tidak. Di masa itu menurut pandangan mereka belum siap untuk tokoh umat main biola. Ya sudah, tidak usah dikerjakan, daripada bikin kegelisahan, nanti kontroversi, tweetnya rame betul nanti. Kalau sekarang WA grupnya yang rame itu, ya. Hindari. Ini contoh, ya. Tapi intinya adalah bahwa terobosan-terobosan seperti ini mudah-mudahan terus berjalan. Kami izinkan atas nama keluarga menyampaikan terima kasih pada Pak Jazir dan kepada seluruh jajaran PK Paksi atas sebuah penghormatan yang kami terima. Nanti kami akan teruskan kepada seluruh keluarga. Insya Allah ini jadi catatan amal jariahnya Allahyarham Kakek Baswedan. Dan saya kebetulan beruntung mendapatkan kesempatan cukup panjang tinggal bersama dengan beliau di Allahyarham di Taman Juwono di Jogja. Jadi kalau saya cerita sedikit boleh ya? Ini karena ada. Jadi beliau itu punya beberapa prinsip. Satu, tidak boleh ada waktu kosong. Kalau ada kosong harus baca. Itu titik. Tidak boleh ada waktu kosong. Kalau kosong harus baca. Apapun harus baca. Apa saja baca. Tapi harus baca. Tidak boleh kosong. Dan di rumah itu kami terima tamu pagi, siang, sore, malam
tapi selalu bawa kaset rekaman. Mungkin Pak Jaja pasti ingat. Almarhum Pak R itu kalau kemana-mana bawa kaset. Kalau ada tamu direkam. Apa yang terjadi kalau bawa tamu direkam? Bapak-bapak coba kalau ngobrol dinyalakan recordernya, langsung bermutu pembicaraannya, Pak. Tapi pada waktu itu semua tamu ada rekamannya. Dinyalakan, saya tahu karena saya bagian nyalakan, bagian ganti kaset. Saya bagian ganti kasetnya, bagian itu. Dan bagian motret. Paham, saya tidak paham, masih kecil kok gitu. Tapi tugas saya adalah menyalakan pasang kaset. Nah, lalu beliau setiap hari tulis surat, Pak. Setiap hari tulis surat. Kalau sekarang nulis WA mungkin. Kalau sekarang beliau aktif, pasti ada WA grup itu pasti aktif sekali, Pak. Karena tiap hari nulis surat. Siapa yang ditulisin surat? 2. Artikel untuk koran atau surat mengirimkan kepada seseorang. Kalau beliau baca koran, dia nanti akan punya pandangan tidak akan tulis, akan dikirimkan. Jadi tiap hari ngirim surat. Nah, saya ketika sudah mulai kelas mungkin 3-4 SD mulai menjadi juru ketiknya. Jadi kakek kami itu, beliau akan duduk, saya di mesin ketik. Belajar ngetik pertama saat itu. Kelas 3, kelas 4, saya udah bisa ngetik. Jadi lulus SD itu saya bisa ngetik cepat sekali, Pak. Sangat cepat sekali, walaupun tidak 10 jari. Saya pakainya ketik begitu, tapi kalau saya dilombakan dengan 10 jari, insya Allah saya menang kalau lombanya. Dan tidak salah gitu. Dan mesin ketiknya itu khas sudah, saya pakai. Mesin ketiknya itu mesin ketik sudah tua, itu buatan sekitar tahun 20-an. Mesin ketik yang dipakai, yang beliau pakai dari zaman ketika masih jadi wartawan. Dan saya pakai mesin ketik itu. Ada yang menarik. Setiap kali saya selesai nulis surat itu, di ujung beliau pasti mengatakan begini. Surat ini saya diktekan pada cucu saya yang bernama Anis. Wah, saya bangganya nggak kira-kira, Pak. Di ujung itu pasti. Dan begitu selesai, nanti beliau baca, dicoret-coretin sama dia. Dicoretin, kasih koreksi, itunya apa? Kertas hasil surat itu. Tambahin, terus tanda tangan. Dah. Baru kemudian hari saya tahu, kalimat penutup itu adalah kalimat yang membuat cucunya sangat bangga. Besar hatinya. Tiap hari dibilang begitu. Tapi sisi lain saya juga baru tahu, itu cara beliau memberitahu pembacanya kalau banyak salah ketik itu cucunya yang ngetik. Saya pikir-pikir inilah namanya diplomasi, ya. Ini diplomasi. Beliau memberitahu yang di sana tanpa membuat cucunya sakit hati atau hilang percaya dirinya. Enggak. Dia bilang ini tidak cucu saya, cucunya percaya diri. Walaupun yang di sana tahu, wah pantas banyak salahnya kan gitu. Lawang yang ngetik cucunya gitu kira-kiranya. Tapi ini pelajaran bagaimana didikan, diberikan percaya diri, diberikan itu, dan kami merasakan betul bahwa tidak ada tugas di dalam rumah yang didelegasikan. Semuanya dikerjakan bersama-sama, semuanya, termasuk misalnya kalau bicara hal-hal yang sangat-sangat sederhana itu. Kebetulan ini cerita sedikit dari almarhum paman kami Hafid. Itu di rumah ada rumus. Kalau hari ini sudah sulit, tapi kalau waktu itu rumus sederhana. Sehabis subuh semua anak laki-laki belanja ke pasar. Jadi yang belanja ke pasar itu anak laki-laki. Anak laki-laki harus belanja ke pasar. Yang belanja bukan anak perempuan, yang belanja adalah anak laki-laki. Anaknya ada 11. Tapi yang tinggal waktu itu laki-lakinya 2, perempuan 3. Yang masih tinggal di rumah zaman saya kecil. Laki-laki habis subuh ke pasar, belanja, pulang ke rumah, ganti baju, baru sekolah. Tidak ada anak laki-laki tidak belanja, harus belanja. Semuanya. Tapi yang bagian masak yang perempuan. Yang perempuan tidak usah ke pasar, yang ke pasar yang laki-laki. Yang laki-laki tidak boleh masuk ke dapur. Jadi kami tidak boleh masuk dapur, Pak. Dapur itu khusus buat yang perempuan. Kita ini bagian ke pasar. Kan pikir-pikir kenapa? Ini yang diberitahu. Yang harus tahu harganya mahal dan murah itu para calon suami. Iya. Jadi calon suami harus tahu, harga pasar harus tahu. Ibu-ibu bagian masaknya dalam rumah. Lah kalau sekarang yang ibunya yang cari utangan, ibunya pula yang tahu harga, suami seringkali nggak tahu. Kami di rumah begitu, Pak. Di rumah itu subuh beli belanja, kebetulan kalau di Indagen
kita kalau belanja agak dekat Gandean, Pak. Gandean itu nanti ada pasar di sana, kita ke pasar di situ. Dan itulah jadikan. Jadi saya ingin sampaikan pengalaman kami yang disebut sebagai pendidikan keluarga, pendidikan dalam rumah, itu bukan pendidikan yang menggunakan rumus-rumus macam-macam, tapi proses pembiasaan yang tanpa disadari itu dirasakan manfaatnya di kemudian hari. Nah, inilah tanggung jawab kita. Nah, mudah-mudahan metode-metode terbaru ini akan bermunculan. Dan kita lihat juga metode pembelajaran Quran sekarang luar biasa banyaknya. Nah, harapannya nanti ini bisa lewat para dai, para ustadz, ustazah, nantinya digandakan untuk memberikan manfaat bagi semua. Pak Jazir dan seluruh keluarga besar PK Paksi, izinkan kami menyampaikan selamat untuk kongresnya. Insyaallah berjalan lancar, dan izinkan saya mengakhiri dengan menyampaikan rukunnya sebuah pembukaan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Jumat tanggal 16 bulan September tahun 2022, Kongres Guru Al-Quran kedua dan Musyawarah Nasional BK Paksi dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan Gubernur DKI Jakarta, diucapkan terima kasih. Boleh kita